Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi dengan pembelajaran online ya. Tentunya di sini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jaga jarak ya. Jaga stamina juga. Ya Bu. Nah, dikembalikan lagi kemarin sudah beberapa bisa menyimpulkan bahwa konsep kehamilan dan perkembangan fetus itu diawali dari atau yang disebut dengan konsepsi ya, yaitu pertemuan sel telur dengan sperma ya, di mana tiap trimester ya dalam keperawatan maternitas itu kita memiliki 3 trimester namanya ya. Dalam pembagiannya ya, ini pertama itu 12 stok kehamilan yang biasa sebut sampai 9 bulan. Lalu trimester 2 itu minggu ke 13 atau sampai 27 minggu. Ya, dilanjutkan. Jadi proses konsepsi itu ada 4 ya, gametegonesis, ovulasi, pembuahan, dan implantasi. Bapak Ibu ini karena review ya, jadi memang ini tidak banyak yang saya jelasin, hanya per poin-poinnya saja. Kalau secara biologi mungkin Bapak Ibu sudah paham ya proses gametegonesis itu ya, apa ovulasi apa ya, kemarin juga seputarkan dengan video ya. Seperti gametegonesis itu adalah pertemuan sperma dan ovum, lalu terjadi proses ovulasi. Ovum lepas dari folikel the graft di ovarium ke ostium tuba fallopi ya. Ostium tuba fallopi ini adalah disebut dengan uterus ya. Sebentar, mau saya besarin ini kayaknya. Aduh. Kelihatan kok Bu kalau di Zoom. Kelihatan Bu. Selanjutnya Kelihatan. kalau melihat dari prosesnya ya, tadi ada yang sperma ya, itu disebut dengan spermatozoon ya, lalu dia masuk ya ke ovum, yaitu ke sel telur nukleus ovum. Terjadi ovum yang haploid ya, dengan adanya pertemuan terbentuklah zigot, maka terjadilah pembelahan dalam 46 kromosom, di mana 44 itu adalah kromosom otosom dan 2 kromosom kelamin ya. Ini dia nanti selanjutnya zigot ini akan melepas membran, memisah kromatin, mensatukan kromosom menjadi 2, lalu terbentuklah blastomer ya. Di mana blastomer zigot itu membelah 2 ya, lalu menjadi 4 pada 30 jam pertama ya, lalu menjadi 8 dalam hitungan 50 jam ya kedua. Lalu proses yang ketiga itu adalah membelah menjadi 16 ya pada hari ketiga dan keempat. Selanjutnya dilanjutkan, makanya kenapa bisa terdeteksi selama 7 hari ya. Nah, dalam 5-7 hari itu terbentuklah morula ya. Biasanya dengan pembentukan ini belum disadari ya sama ibu hamil ya. Biasanya hanya ada flek ya, rasa flek gitu ya, seperti biasa yang biasanya suka kalau pada wanita itu diawali karena akan menstruasi itu biasanya ya. Nah, lalu di sini sebenarnya sudah terjadi berbentuk lubang ya terhadap uterus ya. Nah, yang disebut dengan morula. Nah, morula ini dia menempati ruang intersel ya, membentuk ruang blastosel ya, di mana morula pada tahap ini disebut tahap blastosit ya. Terus menerus dia menjadi membentuk seperti balon ya, yaitu cairan blastosit, di mana nanti cikalnya dalam luar ya, luar itu disebut tromboblast dan pada dalam disebut embrioblast ya. Nah, dilanjutkan dengan pada proses konsepsi ya, proses perkembangan fetus disebut atau janin ya, fetus disebut dengan pertama fase preembrionik. Ya, tadi sampai 4 sampai 6
minggu atau satu minggu ya, itu terjadi proses embrioblas ya atau morula. Lalu 1 minggu ke atas itu terjadilah proses nidasi. Nidasi itu adalah tertanam ya atau melekat ya di uterus ya. Letak normal bernidasi ya fetus itu atau janin itu adalah di letak dinding anterior dan posterior uterus ya, uterus atau rahim ya. Nah setelah ya preembrionik lalu preplasenta ya. Ini adalah pembentukan desi 2, di mana ada 3 desi 2 yang dipahami dalam praplasenta, yaitu desi 2 basalis, kapsularis, dan parietalis ya. Nah, di sini desi 2 ini ya, ketiganya ini disebut tromboblast, di mana di tromboblast ini disebut dengan chorion dan filikorion ya, atau disebut nanti cikal terhadap plasenta. Ya, lalu amnion ini dalam yang dalamnya itu disebut ronggaan amnion. Lalu di luar amnion disebut dengan selaput tali pusat ya, makanya ada cikal untuk tali pusat janin. Nah, pada fase pre-plasenta ya di embrionik itu nanti ada cikal bakal untuk organ ya. Pada eksoderm dia akan membentuk amnion ya. Lalu amnion epidermis ya, yaitu cikal untuk kulit ya. Lalu gigi, email ya, lalu kuku ya, lalu membentuk kelenjar, lalu membentuk lensa mata ya, lalu susunan saraf dan rambut. Lalu pada embryonik mesoderm ya, ini cikal untuk tulang, gigi, otot, jaringan penghubung ya, lalu jantung, kardiovaskular ya, dan sistem urogenital ya, perkemihan. Nah, pada endoderm ya, ini disebut untuk tempat nutrisi yolsak ya. Di sini jaringan epitel ya akan ditumbuhkan pada sistem untuk pembentukan respirasi, lalu sistem pencernaan, lalu untuk rahim ya atau kantung telur ya, pada laki-laki juga ya, ini pembentukan kelamin. Lalu liver ya, kandung kemih, dan pankreas dan uterus. Nah, ini semua pada tahap ini memang harus terjadi secara fisiologis ini akan mulai terjadi rasa yang tidak nyaman ya pada ibu hamil ya. Belum ada juga yang belum diketahui gitu ya, rasa tidak enak atau sering pusing ya, makanya harus dilakukan pemeriksaan ya. Kalau yang tidak tahu mungkin dia beraktivitas atau melakukan kebiasaan seperti orang gak hamil ya, seperti dia misalkan meminum obat ya, padahal dia pusingnya karena terjadi peningkatan hormon-hormon ya akibat ya terjadinya proses konsepsi ini. Nah, tadi pembentukan yolsak itu fungsinya untuk nutrisi dan oksigen ya. Embryonik ini terjadi pada 2 dan 3 minggu. Lalu pembentukan sel darah itu terjadi pada 6 minggu. Dan untuk amnion dan cairan ini fungsinya ya, amnion ini adalah pelindung ya atau proteksi terhadap trauma, makanya janin itu ada di dalam kantung ya, kantung ketubannya atau amnion, dan untuk memudahkan bergerak ya karena ada cairan ya, dan untuk mempertahankan suhu ya, suhu di dalam uterus ya. Nah, pembentukan chorion ini ada corta frondosum dan chorion lave ya. Nah, ini hubungannya dengan nanti muskuloskeletal. Lalu untuk umbilical cord ya atau tali pusat terjadi pada fase awal embrio juga itu sudah terbentuk, biasanya pada 3 bulan ya, terjadi peningkatan hormon chorionial gonadotropin atau HCG, di mana tali pusat itu ada 2 arteri dan 1 vena ya, 2A 1 V. Ini melindungi pembuluh darah juga ya, fungsi dari tali pusat itu, dan juga sebagai perkembangan terhadap lapisan-lapisan. Oke, next.
Pada fase plasenta ya ini berkembang pada minggu ketiga ya. Setelah konsepsi biasanya sudah mulai ada arah di tali pusat, itu ada arah ke fetus, janin, dan pada ibu maternal ya. Nah kalau yang kepada janin itu biasanya tali pusatnya ya. Nah untuk fetusnya itu biasanya apa? Nah, untuk ke ibunya itu biasanya plasentanya ya. Nah makanya plasenta itu tertanam ke uterus, karena di uterus itu ada badan-badan atau kapiler-kapiler darah yang akan menghantarkan yolsak atau berisi nutrien ya, kandungan makanan ya, dan juga kebutuhan yang diinginkan pada janin. Nah, lalu mempunyai 2 membran ya, sehingga darah ibu dan janin tidak tercampur ya. Oke, saat matang atau aterem ya, plasenta akan berjumlah 20 dan beratnya 450 sampai 600 gram ya berat plasenta. Diameter itu 15 sampai 20 cm. Nah, kotyledon itu seperti apa? Itu seperti mungkin bapak-bapak yang sudah pernah mencuci hari-hari ya. Plasenta itu lihat kotyledonnya itu ada jumlahnya 20. Kalau misalkan ada yang kosong ya, tertinggal di uterus, itu bisa mengakibatkan kontraksi ya, ibu postpartum atau ibu melahirkan itu tidak baik ya, sehingga timbul perdarahan. Makanya tidak boleh ada yang bolong atau kosong ya. Nah ini istilah-istilah yang nanti harus dipahami, apa itu grafida ya. Grafida itu adalah kondisi hamil, misalkan ibu hamil pertama ya, bapak ibu saat wawancara, atau hamil ketiga ya, itu namanya grafida. Kalau nuli grafida belum pernah hamil, ini biasanya pada anak gadis ya. Lalu primigrafida, ibu pertama kali melahirkan ya, primi karena baru ya. Multigrafida, nah ini bisa dibaca dulu ya untuk istilah-istilahnya. Dan sekarang adaptasi kehamilan yang kemarin sudah dari baris ya, karena saya akan masuk ke asuhan perawatan antenatal ya. Nah, ada perubahan maternal pada setiap semester, perubahan pada fisik yang dilihat adanya sputnya tadi ya, sputnya itu seperti bercak darah ya, darahnya juga ada darah terna, biasanya dia darahnya kecoklatan. Jadi selama 11 hari setelah konsepsi itu normal ya. Nah, jika siklus mens 28 hari, pendarahan ini terjadi beberapa hari sebelum mens atau biasanya sebelum dia waktunya menstruasi. Nah setelah terlambat 1 kali mens, nyeri dan pembesaran payudara, rasa kelelahan, sering buang air kecil ya. Lalu morning sickness itu rasa mual pada pagi hari. Dan biasanya pada dimulai pada minggu ke-8 sampai ke-12 ya, tadi sudah dijelaskan. Pada trimester pertama itu adalah usia kehamilan 1 sampai 12 minggu ya. Trimester kedua berarti 13 minggu sampai 27 minggu ya. Nah, trimester ketiga berarti 28 minggu sampai 40 minggu atau 9 bulan. Nah, ingat bahwa kenaikan normal untuk berat badan pada trimester 1 sampai 2 kg sama trimester 1 ya, terjadi kenaikan. Nah, tapi pada fase ini banyak sekali kendala yang ditemukan ya, seperti ibu tidak bisa meningkatkan berat badan ya, karena rasa mualnya, sehingga nafsu makan menurun ya. Nah, pada fase ini. Nah, selanjutnya pada trimester kedua ya, tadi usia berapa? Trimester kedua? Trimester kedua itu usia berapa kehamilan? 13 sampai 27 minggu ya. Uterus tumbuh ya, terus bertumbuh ya, jadi semakin besar.
Nah, itu letaknya di antara simfisis dan pusat. Pusat itu berarti di tulang simfisis itu ada tulang kemaluan sampai dengan pusar, ya pusat. Nah, lalu harus terjadi peningkatan berat badan, lalu biasanya sudah mulai ibu banyak nafsu makan ya sampai berat badannya bertambah. Pada minggu ke-20 ya atau 20 minggu fundus mulai dekat dengan pusat ya, dan sudah mulai payudara mengeluarkan kolostrum. Kolostrum itu adalah cairan ya pada payudara yang pertama kali ya dihasilkan oleh ibu hamil ya. Dan ibu sudah mulai merasakan gerakan dan mulai adanya perubahan pada kulit, yaitu kehitaman, plasma ya. Plasma itu bisa kita temukan di mana? Di leher ya, hitam biasanya ya, di leher hitam tuh ya. Lalu striae itu biasanya kita temukan striae gravidarum dan linea nigra, itu biasanya kita temukan di abdomen ya. Itu striae itu seperti akar kelapa tuh ya, dari simfisis ya, abdomen bawah ke atas ya. Itu sudah mulai muncul tanda-tanda garis-garis ya. Lalu linea nigra itu adalah bentuk lurus ya dari PX, processus peudeus ya. PX tahu ya, kalau kita mau mengukur NGT masih ingat ya. Nah, di sini dari PX sampai simfisis itu warnanya warna hitam ya atau coklat ya. Nah, lalu selanjutnya trimester ketiga. Nah, tadi ya sudah mulai minggu ke-28 di fundus uterus. PUT itu fundus uterus, itu setengah pusat dengan processus peudeus ya atau PX. Payudara penuh dan lunak ya, makin besar, sering kencing ya. Kenapa sering buang air kecil? Semakin besar kehamilan. Kenapa? Karena jadi bayinya makan kandung kemih. Kenapa, Bu? Karena semakin besar kehamilan akan menekan kandung kemih. Ya, karena semakin besar ya perkembangan bayi ya, janin di dalam kandungan, sehingga dia akan menekan di dalam uterus organ-organ yang ada di abdomen ya, terutama apa? Kandung kemih ditekan ya, semakin besar kan semakin ke bawah. Lalu apa lagi? Diafragma ya, yang dekat PX ya, diafragma membesar ya. Nah, lalu pada kehamilan usia 36 sampai 38 minggu ya, bagian terbawah sudah masuk ke pintu atas panggul ya, sudah mulai masuk ke pintu atas panggul. Makanya kalau yang panggulnya kecil itu biasanya masalah dalam dia bersalin normal ya, dan sering ngeluh sakit punggung biasanya ya. Karena apa? Rangsangan terhadap saraf-saraf ya sekitar di dalam abdomen ke tulang belakang. Dan pada trimester ketiga sudah terjadi adaptasi susah tidur ya. Susah tidur maksudnya apa? Tidak nyaman dalam arti serba salah untuk posisi. Lalu kontraksi Brackency ini meningkat. Apa kontraksi seperti merasakan adanya denyutan ya pada abdomen. Nah, ini perubahan sistem reproduksinya. Selama kehamilan estrogen dan progesteron meningkat dan menekan ya terhadap hipofis anterior ya. Kita punya endokrin ya, itu di pusat itu ada hipofis anterior dan posterior. Pada pembahasan antara sini yang kita bahas adalah untuk hipofis anterior ya, di mana di sini adalah letak dari PSH ya. PSH itu adalah follicle stimulating hormone dan LH itu luteinizing hormone.
ya itu akan dikeluarkan, disekresi, ya sekresi itu akan dikeluarkan hormon ini, dan akan tertekan dan tidak terjadi pematangan folikel dan ovulasi. Nah, maksudnya kalau orang hamil itu terjadi perubahan, ya hormon estrogen dan progesteron itu menjadi meningkat, ya. Harusnya kan kalau orang menstruasi dia akan menurun hormon ini, tapi kalau orang hamil itu meningkat, ya, sehingga itu tidak terjadi menstruasi, namun dia menekan hipofisis anterior, ya, dan mengeluarkan sehingga sekresi folikel stimulating hormonal luteinizing juga tertekan, ya, sehingga tidak terjadi, ya, untuk pematangan, ya, terjadi menstruasi tersebut. Dan ya makanya kalau orang hamil apa yang normalnya juga harus menstruasi terhenti, ya. Nah, setelah implantasi itu tadi apa? Tertanam. Setelah tertanamnya janin, ya, di mana? Di uterus, ya, tadi, ya. Ovum yang telah mengalami fertilasi, ya, tadi proses konsepsi, ya. Dan juga filicorealis ini dia membentuk hormon coronariogonadotropin, ya. Hormon ini adalah hormon untuk plasenta, ya. Oke, pada sistem genitalia. Oke, pada vulva, ya, biasanya hormon ini biasanya pada vagina, ya, mengalami distensi, ya, lalu banyak mengeluarkan cairan, ya, lalu meningkatkan vaskularisasi, ya, warna kebiruan, ya, dan juga ada cervix itu di awal ke-8, ya. Pada pembuluh darahnya akan membesar, ya, karena oksigenitasi dan nutrisi pada alat genitalia ini terjadi peningkatan. Oke, nah pada genitalia, ya, pada genitalia ini sering disebut adanya tanda Chadwick, ya. Tanda Chadwick ini adalah tanda, ya, terjadinya peningkatan, ya, pembuluh darah pada area vagina, ya, lalu warna selaputnya itu menjadi seperti kebiruan, ya. Kebiruannya itu bukannya luka, ya, tapi, ya, tadi vaskularisasi, ya, terjadi proses vaskularisasi. Tanda Chadwick. Nah, lalu perubahan pada uterus. Perubahan pada uterus, ya, itu terjadi apa saja? Pada uterus terjadi apa saja? Oke, saya di sini next, ya. Oke. Ya, bentuk rahim, kandungan selanjutnya, lalu endometrium berubah, ya, semakin besar karena tempat tertanamnya zigot, ya. Lalu apalagi miometrium, ya, jadi hiperplasia, pembesaran sel-sel, ya, terhadap miometrium atau dinding lapisan dari uterus, ya. Dan terjadi pelunakan akibat, ya, apa? Hormon
progesteron ya. Jadi untuk persiapan persalinan ya, pada minggu ke-8 sudah terasa adanya kontraksi ya, sering dirasakan kontraksi atau yang disebut dengan tadi ada Braxton Hicks ya, tanda Braxton Hicks atau kontraksi. Ini berlanjut sampai persalinan atau gerakan ya biasanya. Perimetrium lapisan sebelah luar tidak seluruhnya menutupi rahim. Oke, next. Ini lumayan ya. Nanti ini next. Ini sudah dibaca ya. Hanya istilah-istilahnya aja saya review ya. Untuk payudara ya terjadi pembesaran, sensitif ya. Lalu ada endokrin ya. Di sini perubahannya untuk mempengaruhi pertumbuhan janin atau fetus ya, dan pemulihan dalam postpartum ya, atau setelah melahirkan. Di mana yang berperan di sini ada kelenjar tiroid ya, di sini menjadi meningkat ya, karena pembesaran terhadap sel-sel ya kelenjar tiroid ya. Lalu paratiroid di sini dia menyebabkan hiperparatiroid, refleksinya meningkat karena untuk kebutuhan kalsium dan vitamin D ya, terutama pada si janin dan ibu ya. Makanya kalau yang menderita penyakit kelenjar tiroid ini berpengaruh terhadap pengeluaran atau sekresi terhadap produksi tadi ya, kalsium. Lalu pankreas ya, karena di sini janin kan untuk nutrisi membutuhkan glukosa. Lalu pada hormon prolaktin ya, ini sudah dari trimester 1 serum prolaktin meningkat ya, sampai nanti dia itu matur janin ya. Nah, karena ini juga berpengaruh terhadap prolaktin pituitari. Ini adalah harus ada rangsangan ya terhadap janin untuk melakukan menyusui ya, dihisap ya, sehingga mempengaruhi prolaktin untuk keluar ya, atau ASI ya, menjadi lebih baik maksudnya. Selanjutnya perubahan sistem kekebalan ya, imun itu berpengaruh terhadap limfosit meningkat ya. Limfosit kita ada berapa limfosit apa saja yang ada di dalam tubuh kita? Limfosit B dan limfosit T ya untuk kekebalan. Nah, lalu bertambah usia kehamilan, limfosit dalam darah perifer pun meningkat. Nah, untuk peranan sel limfositnya dalam bentuk molekul imunoglobulin, yaitu pada IG, globulin E, A, dan M. Oke, next, ini bisa dibaca selanjutnya. Di sistem perkembangan ginjal, ya akan organ ekskresi ya. Perlu di sini terjadi peningkatan sel tubuh dan terjadi aktivitas hormon pada ibu hamil menjadi baik. Oke, next, ureter. Next, selanjutnya bisa dibaca. Baik, untuk fisiologi. Ya, di sini kita langsung ke adaptasi psikologis atau langsung ke antenatal. Nanti adaptasi psikologisnya saya share. Nah, selanjutnya untuk adaptasi fisiologis ya, dan ada adaptasi psikologis nanti saya share. Baik, karena kita ini mau Jumatan ya, nanti akan kita lanjut juga asuhan keperawatan antenatal ya. Antenatal ini kenapa perlu dilakukan? Ini adalah suatu program yang terencana ya, berupa observasi, edukasi, itu pendidikan kesehatan dan penanganan medis pada ibu ya. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan.
Nah, pelayanannya antenatal ya, atau yang disebut dengan tadi antenatal itu adalah asuhan keperawatan ibu hamil ya. Jadi kita itu ada 3 ya. Tolong perhatikan, ada asuhan keperawatan antenatal, ada asuhan keperawatan intranatal, itu adalah ibu bersalin atau melahirkan. Lalu ada asuhan keperawatan postnatal, itu adalah ibu setelah melahirkan ya. Ibu setelah melahirkan. Ya, nah sekarang kita masuk ke asuhan keperawatan antenatal. Nah, ini disebut dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional ya, di mana ya selama hamil itu perlu ibu melakukan pemeriksaan ya dengan pelayanan 5T. Pelayanan 5T itu terdiri dari timbang berat badan, ukur tinggi badan ya, dan juga tekanan darah. Lalu pemberian imunisasi TT ya, dan juga ukur tinggi fundus uterus, serta pemberian zat besi ya. Makanya kenapa pada pemberian zat besi ibu hamil ini sangat penting ya, karena dia mencegah tadi ibu hamil dengan anemia. Tujuannya menjaga agar ibu sehat selama masa hamil dan persalinan. Nifas ya, nifas itu tadi postnatal ya, tetap pada bayi yang dilahirkan. Jadi nanti lingkup dalam maternitas ini salah satunya adalah bayi baru lahir normal. Jadi kalau sudah kondisi bayinya itu ada hiperbilirubin atau adanya kelainan, berarti sudah masuk ke perawatan anak ya. Lalu tujuannya memantau kemungkinan adanya resiko-resiko kehamilan dan merencanakan penata laksanaan yang optimal, lalu menurunkan morbiditas dan mortalitas ya. Selanjutnya jadwal pemeriksaannya pada antenatal ini adalah terhitung dari hari pertama terakhir atau HPHT ya, jadi ada penghitungannya. Ibu hamil dengan kehamilan 1-28 minggu itu dianjurkan pemeriksaan ya dalam 1 bulan ya, 4 minggu ya, itu berarti 1 kali ya. Nah, lalu 28 minggu ke atas sampai 36 minggu ya, dalam 1 bulan atau 2 minggu 1 kali, jadi sebulan 2 kali ya. Nah, lalu di atas 36 minggu berarti udah masuk ke trimester 3 ya, itu 1 minggu 1 kali, jadi semakin besar semakin harus sering dan intensif. Nah, pemeriksaan antenatal care bertujuan menentukan diagnosis ada atau tidak kehamilan, lalu menentukan usia kehamilan dan perkiraan persalinan, lalu menentukan status kesehatan ibu ya, ini sudah jelas ya, makanya untuk deteksi dini itu sangat penting ya. Lalu menentukan rencana pemeriksaan penata laksanaan selanjutnya. Apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan dalam anamnesis ya, pengkajiannya, kita harus memperhatikan identitas umum, usia ibu ya. Nah, pasti ya kita kalau melihat usia ini ada ya, apa dia sudah masuk kategori usia reproduksi, apa tergolong aman ya nanti untuk proses persalinan ya, lalu status perkawinannya dan tingkat pendidikan ibu, ini pun sangat berpengaruh. Kita lanjutkan lagi ya. Kenapa? Nanya. Kedengeran? Iya Bu, mau nanya. Kalau untuk Iya Pak. keperawatan ini nih, maternitas ini, untuk perawat laki-laki itu berapa persen ya? Perawat laki-laki untuk maternitas. Kayaknya lebih ke bidan ibu ya, sama perawat perempuan. Iya, karena kalau di keperawatan itu komprehensif Pak. Jadi tetap ini menjadi mata ajar yang harus diikutin, tapi untuk aplikasi nanti kalau di lahan praktik ini laki-laki kita tempatkan di bayi baru lahir. Ya, jadi enggak. Ya. Kenapa? Perawat laki-laki merawat istrinya ya.
Iya, kalau laki-laki mah istrinya Nah, aja lah. maksudnya itu pelayanannya Kalau di, di di apa namanya, di tahap mana gitu kan pasti ada gitu, meskipun hanya sedikit. Iya, kalau yang dibahas di sini adalah untuk gangguan reproduksi, ya, itu nanti bisa dengan yang masalah pada laki-laki dan masalah pada laki-laki ya, dan juga perempuan bisa ya. Kalau di ini memang lingkupnya banyak ke arah ibu hamil. Ambil ya. Jadi memang lingkupnya Bapak untuk melakukan implementasi ya. Implementasi itu harus tidak bisa Bapak melakukan kecuali dia pasiennya laki-laki ya. Ya gitu. Ini karena ini kurikulum kan Bapak juga harus tahu. Tapi kalau nanti di lahan praktek, memang kalau di rumah sakit laki-laki itu tidak ditempatkan di ruang bersalin ataupun di ruang perawatan ibu baru lahir, itu tidak. Ya, tapi ini harus diketahui gitu. Ya. Udah mandi dulu. Itu mama itu kamu mama sama 5.000. Ya. Baik, dilanjutkan ya. Ya, Bu. Ya, enjoy. Ya, jadi usia muda pada faktor kehamilan risiko tinggi ini pun kita perhatikan ya dari identitas pasien ini, karena ini bisa berpengaruh terhadap gangguan terhadap antenatal ya. Lalu komplikasi terhadap ketuban pecah dini, KPD ya, lalu persalinan preterm yaitu persalinan belum waktunya ya. Lalu kejadian abortus ya. Nah, lalu yang perlu diperhatikan juga adalah keluhan utama, apakah semata-mata ingin periksa hamil atau ada keluhan masalah lain. Lalu riwayat kehamilan sekarang ya, lalu gejala dan tanda kehamilan. Lalu yang perlu diperhatikan pada kehamilan sekarang ini adalah bahwa tanda kehamilan kalau dia aminore atau dia tidak mens, ini adalah normal ya. Jadi bukan orang menopause ya. Menopause juga kan ada gejala tidak menstruasi. Lalu rumus terhadap kehamilan ya di sini. Rumus. Ya, itu dengan rumus Nagel dari hari plus 7 bulan. Lalu dikurangi 3 ya. Nanti kita yang perlu dipelajari adalah penghitungan HPHT ya. Nah, selanjutnya di sini HPHT ini dilakukan pada saat periksa hamil atau pada saat melakukan periksaan KIA, hitung jumlah hari dalam bulan lalu dibagi 7. Mana ya, susah banget. Rumus Nagel di
Ya, untuk HPHT ya tadi ya. Selanjutnya untuk menghitung berat badan janin, kita menggunakan rumus Johnson ya, yaitu dengan tinggi fundus uterus itu kita ukur dengan alat ukur sentimeter ya, bukan penggaris ya, tapi pakai meteran ya. Alat ukur meteran ya, seperti mengukur baju tuh. Ya, Bu. Ya. Ukuran meterannya itu ya. Jangan meteran bangunan ya. Jadi tinggi fundus uterus dikurangi 13 kali 155. Nah, selanjutnya ini kalau bentuknya konvergen atau belum masuk pintu atas panggul ya, dalam pemeriksaan Leopard ya. Nah, selanjutnya tinggi fundus uterus ya dikurangi 12 dikali 155 ya. Kalau divergen ya itu sudah masuk ke pintu atas panggul ya. Kepala maksudnya letak yang bawah ya. Letak bawah itu sudah masuk pintu atas panggul. Lalu tinggi fundus uterus dikurangi 11 kali 155 apabila sejajar. Itu ya maksudnya sejajar itu dengan cara tangan kita tidak masuk atau dia itu belum masuk ke pintu atas panggul ya. Boroga ya. Ya, halo. Bu, ini untuk berat badan masih dalam kandungan kan, Bu, pengukurannya? Iya, dalam kandungan. Jadi memang kita harus punya tafsiran berat badan. Nanti ada latihannya. Ya, sebentar. Ntar ada contohnya cara menghitung. Ini dalam kandungan. Jadi kita bisa menilai tafsiran untuk apa? Tafsiran partus atau HPHT ya tadi ya. Haid pertama, haid terakhir. Ya. Lalu berat badan janinnya perkiraannya berapa ya. Nah, contoh ya tadi ya, makanya saya sampaikan di sini dalam contohnya ya, Ibu Hindun ya. Nah, di sini Ibu Hindun datang antenatal care tanggal 3 Maret 2011 ya. Lalu saat diwawancara HPHT head pertama head terakhir ya. Head pertama head terakhir itu 5 September 2010. Selanjutnya pengukuran TVU diukur 29 cm dan konvergen berarti sudah masuk atau belum PAP, karena untuk menentukan TVU dikurangi 12 atau 13 ya tadi ya. Nah, selanjutnya yang ditanya berapa kapan tafsiran partus, lalu usia kehamilannya berapa minggu ya, dan berat badan janinnya berapa gram ya. Nah, tadi yang pertama tafsiran partus kita menggunakan rumus Nagel ya, yaitu +7 - 3 + 1, karena kalau tahun kan +1 ya. Nah, tadi dia melakukan lagi ada kuliah sebentar, Pak. Baik. Ya, jadi kita masukkan HPHT-nya saat wawancara. Ya, HPHT Pak, berarti saya 5 dapat kuliah September, ya, Pak. 59 Lagi ada ya kuliah 59 di min Pak. 2010 ya Ya. tahunnya. Ya. Lalu di rumusnya +7 + 1 ya, berarti dari depan 5 + 7 adalah 12, tanggal 12 ya. Lalu min 9 min 3 itu menjadi Juni ya, min 6. Lalu tahun itu kan +1 jadi 2011. Jadi tafsiran partus atau melahirkan itu 12 Juni 2011. Nah, lalu untuk menentukan berapa minggu atau berapa usia kehamilannya saat ini, nah berarti dari HPHT tadi ya, dari HPHT
tanggal 5 September 2010 ya, itu dia kan tanggal 5 itu dia terakhir menstruasi. Berarti sisanya dalam bulan September itu ada bulan September itu berapa hari? 30 hari apa 31 hari? 30 ya? 30 hari. Berarti kalau dia tanggal 5 ya. Kalau dia tanggal 5 berarti sisanya ada 25 ya. 25. Lalu bulan 10 Oktober itu ada berapa hari? 31 hari ya. Lalu bulan 11 November ada 30 hari. Sampai dia ANC. ANC itu tadi dia melakukan pemeriksaan. Itu kan tanggal 3 Maret 2011 ya kan, tanggal 3. Nah, jadi itu dihitung hari ya. Hitung harinya ada berapa. Februari kan kita ambil 28 hari. Lalu sampai dia ANC antenatal care-nya ya melakukan pemeriksaan itu di tanggal 3. Berarti hanya 3-nya aja, sisanya nggak kita hitung ya. Nah, lalu kita total. Setelah kita total dibagi minggu ya, dalam minggu itu adalah 7 hari. Dibagi 7 kita dapatkan 25,57, atau bisa kita genapkan jadi usia kehamilannya 26 minggu atau 25 hari 25 minggu 57 hari ya. Tapi kan ini nggak bisa ya, jadi kita genapkan menjadi 26 minggu ya. Baik, selanjutnya untuk menentukan berat badan janin tadi ya, karena konvergen maka dia dikurangi 13 ya, dikali 155 maka 29 tadi pemeriksaan sentimeter TPU dikurangi 13 dikali 155 maka 2480 gram. Jadi taksiran berat badannya 2480 gram ya. Baik Bapak Ibu, untuk latihan ini silakan ditulis dulu deh. Silakan ditulis. Sudah? Tadi Bu, sebentar. Oke, next. Yang ini?
Sudah ya? Baik. Sudah ya? Kita lanjutkan, lalu memperhatikan selanjutnya adalah riwayat penyakit dahulu, ya, yaitu riwayat penyakit sistemik, riwayat alergi, makan obat, lalu riwayat operasi umum ya, atau ada nggak masalah kandungan, seperti pernah di seksio sesar, lalu miomektomi dan histerektomi ya. Selanjutnya riwayat penyakit keluarga, yaitu riwayat penyakit sistemik ya, metabolik, lalu cacat bawaan, lalu riwayat khusus obgyn, yaitu masalah kehamilan, lalu masalah persalinan, prematuritas ya, prematuritas, lalu kematian janin atau perdarahan. Nah, ini perlu kita kaji. Lalu riwayat menstruasi ya, siklus haid ya, gangguan haid, lalu riwayat penyakit kandungan. Lalu riwayat sosial ekonomi ya, dari pekerjaannya, kebiasaannya, lalu aktivitas daily living-nya ya, kesehariannya, lalu riwayat kesehatan pasangan, misalkan ada nggak masalah genetik, lalu punya penyakit kronis atau tidak ya pasangannya, lalu ada infeksi atau penggunaan obat terlarang ya, ada atau tidak, atau perokok nggak ibunya. Lalu pemeriksaan fisik, kita perhatikan tanda-tanda vital. Lalu pada kardiovaskular, perhatikan bendungan vena ada enggak, lalu edema, lalu sistem muskuloskeletal ya, seperti postur ya, tinggi badan, berat badan, dan pengukuran pelvis. Selanjutnya abdomen, perhatikan untuk pemeriksaan abdomen, yaitu pengukuran Leopard ya, Leopard 1 ini menentukan tinggi fundus uterus, bagian yang ada pada fundus. Lalu Leopard 2 itu menentukan pukal dan pubi, yaitu pukal pubi itu ada punggung kanan dan punggung kiri. Memang nanti ini harus kita implementasikan dengan kita melakukan pemeriksaan Leopard ya. Nanti saya kirim deh untuk link di YouTube ya, cara melakukan pemeriksaan fisik Leopard. Lalu Leopard 3 menentukan bagian bawah simfisis ya, tentukan apa yang ada di pintu atas panggul ya. Selanjutnya Leopard 4 menentukan bagian tersebut ya, dan sudah masuk atau belum. Nah, ini untuk menentukan kita tadi ya, apakah menentukan berat badan janin ya, makanya kita harus tahu dulu pemeriksaan Leopardnya ya, apakah dia konvergen atau divergen atau sejajar tadi. Lalu sistem neurologi dengan pemeriksaan refleks tendon, lalu sistem integumen ya, perhatikan warna kulit pucat ya, ada nggak jaundice itu ke kuning ya. Lalu plasmagrafi darum tadi ya, hiperpigmentasi dari kulit ya. Lalu linea nigra, striae albican dan juga nigra ya. Kalau albican, striae itu kan tadi udah disebutkan ya, itu tanda seperti garis ya ke atas ya, itu putih ya, seperti akar kelapa gitu ya. Kalau nigra itu berarti warnanya agak coklat. Nah, sistem gastrointestinal ya, pada mulut itu membran mukosa itu biasanya berwarna merah muda ya, makanya sering timbul seperti perdarahan pada gusi ya, makanya perlu perawatan gigi. Lalu pada usus biasanya bising usus itu menurun ya, karena apa?
ya untuk terdengar karena apa ada massa ya, massa itu karena ada janin semakin membesar. Lalu efek progesteron pada otot polos dan konstipasi. Oke. Selanjutnya urinarius, periksa urin tengah ya. Pada pemeriksaan urin ini pasien harus dianjurkan dulu ya untuk dia buang air kecil. Yang kita ambil adalah urin tengah ya, jangan urin saat dia buang air kecil pertama yang kita ambil, tapi dia harus buang dulu air kencing yang pertama, maksud saat dia buang air kecil baru yang kita ambil ada yang tengah. Untuk melihat apakah ada ISK ya, infeksi saluran kemih ya. Lalu protein biasanya harus tidak ada ya dalam urin ya, hati-hati kalau ada dalam urin ini biasanya ibu-ibu dengan eklamsi atau preeklamsi ya. Lalu glukosa jumlah kecil dalam urin itu normal. Lalu ada nggak keton ya, dapat timbul bila aktivitas banyak ya, misalkan apa ibunya karena apa ya aktivitasnya itu tinggi ya sehingga kelelahan ya dan air kurang. Dan biasanya kalau bakteri biasanya ada infeksi saluran kemih. Untuk sistem reproduksi ya biasanya perhatikan ukuran payudara, lalu organ reproduksi internal dan eksternal ya, yang tadi disampaikan. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik lab biasanya ya itu dengan pemeriksaan glukosa toleransi tes GTT ya. Pada trimester 1 itu dilanjutkan selanjutnya pada trimester 2 ya. Ini untuk mendeteksi apabila ada riwayat gula darah misalkan DM di keluarga atau pasien sendiri mengalami penyakit DM ya, atau disebut dengan DM kehamilan atau gestasional. Nah selanjutnya pemeriksaan USG ini sudah jelas ya. Dan untuk Penkesnya pada ibu hamil itu adalah Penkes aktivitas fisik, pekerjaan, dan imunisasinya paham atau tidak ya, atau melakukan imunisasi atau tidak. Nah lalu berpergian ya dengan pesawat udara ini juga Penkes ya. Jadi kalau sedang hamil ya lebih baik untuk amannya jangan dulu ya berpergian ya dengan pesawat ya, karena berpengaruh terhadap ya kalau misalkan dia masih kecil ya, berpengaruh terhadap proses pembentukan yang di konsepsi ya. Lalu harus mandi dan cara berpakaian pun harus diperhatikan ya, berpakaian yang dengan pakaian yang menyerap keringat ya, karena timbulnya kalau pada ibu hamil kan sering ini juga ya berkeringat ya, gatal jadinya ya. Lalu perawatan payudara ya dan juga abdomen ya itu harus bersih. Lalu hindari memiliki interaksi ya dengan hewan peliharaan, hindari merokok dan minum minuman. Lalu perhatikan gizi ibu hamil dan nutrisi ditingkatkan. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang jelas kita akan muncul pada trimester 1 itu rasa cemas ya. Bisa terjadi pada ibu-ibu primigravida ya. Misalkan cemas untuk kehamilannya ya karena dia punya penyakit, atau cemas karena anak pertama, dan juga sebagainya, pernah terjadi kegagalan misalkan ya. Lalu trimester pertama pun sering timbul rasa nyeri ya, rasa tidak nyaman, lalu gangguan nutrisi ya, itu apalagi ya karena tadi trimester pertama itu sering ada rasa pembentukan plasenta itu mempengaruhi terjadinya peningkatan HCG ya, hormon coronary gonadotropin itu meningkat sehingga rasa mual, muntah berlebihan atau morning sickness. Lalu perubahan pola seksual ya. Trimester kedua gangguan rasa nyaman nyeri ya, lalu gangguan gambaran diri, perubahan seks keluarga ya, kecemasan dan perubahan pola seksual. Trimester ketiga bertambah besar, ada rasa nyeri, perubahan pola napas ya, karena napas makin besar menekan diafragma ya. Lalu mudah terengah-engah aktivitasnya, lalu perubahan pola tidur dan intoleransi aktivitas serta perubahan pola seksualnya. Kemana diitin dulu ya mama?
Nah, implementasinya pada trimester pertama itu pencegahan infeksi ya pada neonatus ya. Lalu lakukan penyuluhan tentang nutrisi, aktivitas ya, kebiasaan tidur dan hubungan untuk seksual, dan pemakaian obat juga harus hati-hati ya. Mungkin kalau berobat ya pada kondisi hamil harus sampaikan sedang hamil gitu ya. Karena obat itu harus yang aman. Dan mungkin kalau perlu dengan pencegahan ya. Lalu perhatikan jadwal kunjungan banyak yang lupa ya, HP ya, lalu nggak rajin untuk periksa kehamilan ya. Nah, lalu untuk trimester 1 perhatikan tanda bahaya kehamilan ya, seperti perdarahan ya, ada pecah ketuban ya, lalu gangguan penglihatan ya, dan juga nyeri abdomen. Oke. Ya, waktu masih 10 menit lagi untuk trimester ketiga ya, yang perlu kita perhatikan kedua ya, pakaian yang nyaman karena sudah mulai ya terlihat ada pembesaran ya, lalu harus longgar ya. Lalu untuk postur dan mekanika tubuh diperhatikan, misalkan kalau cara mengambil barang atau cara berjalan atau penggunaan penggunaan yang dipakai di dirinya ya, seperti sendal jangan yang tinggi gitu ya. Kebersihan diri penting sekali ya, untuk mandi atau gosok gigi, karena kan ada juga yang katanya males gitu ya, untuk dia kebersihan dirinya itu salah ya, dan itu harus tetap dilakukan ya untuk kebersihan diri. Nah, lalu aktivitas fisik latihan teratur, lalu posisi istirahat dan tidur yang nyaman. Nah, untuk imunisasi itu mulai ya pada trimester 2 itu dilakukan 2 kali imunisasi TT ya, imunisasi tetanus toksoid itu biasanya ya, itu nanti tergantung pemeriksaannya, karena kan kalau trimester kedua sudah mulai berapa kali, 2 minggu 1 kali, jadi sebulan 2 kali, dan itu pun nanti tergantung ya dia rajin atau tidak melakukan pemeriksaannya, karena ya ini mencegah infeksi ya, infeksi saat kehamilan ya, selama hamil dan juga setelah melahirkan gitu ya. Makanya salah satunya untuk mencegah angka kematian ya, tadi tujuannya. Nah, pada trimester 3 itu perlu adanya dukungan emosional dan sosial ya, karena sudah mulai rasa takutnya meningkat ya ibu untuk melahirkan, dan makanya harus didampingi ya, untuk suami menjadi suami siaga gitu ya, lalu mengajarkan perawatan diri ya, karena memang nanti akan ada dia tergantung penuh ya pada keluarga ya. Lalu persiapan menyusui ya, sudah paham atau belum, lalu kandungan nutrien untuk ASI itu ya, itu sangat penting ya pada bayi. Kaji ulang tanda bahaya kehamilan, kenali kelahiran prematur ya. Jadi kalau sebelum waktunya tiba-tiba ingin melahirkan ada tandanya melahirkan, ada rasa mulas ya, seperti ingin mengeluarkan sesuatu gitu ya, dan persiapan sebelum melahirkan itu seperti apa, harus ya dia rajin untuk senam hamil ya, lalu nutrisinya baik gitu ya. Nah, baik untuk antenatal sampai sini ada yang mau ditanyakan? Waktu masih ada 6 menit, mungkin di sini saya akan lanjutkan ya. Namun sebagian nanti saya kirim di GCR ya, untuk adaptasi psikologi. Oke, tadi di konsepsi ya kita sudah ya memasuki bagaimana adaptasi fisiologis ya. Nah, untuk psikologis ibu pun ada ya pada setiap trimester. Pada trimester 1 ini akan terlihat dampak meningkat. Saya besarin dulu deh.
Terlihat apa? Mual muntah ya pada trimester 1 ini biasanya timbul normal ya, pagi hari lemah, lelah ya, dan pembesaran payudara ya, ibu merasa tidak sehat dan sering kali ada menyalahkan ya untuk membenci ya terhadap kehamilannya. Nah, perasaannya bisa gembira ya, bisa dia terbuka tapi ya diam gitu ya. Bisa ibu merasa tidak sehat dan seringkali membenci tadi ya. Lalu perasaan ambivalen terhadap kehamilannya ya, dan merasa kayak terkurung gitu ya, malu. Lalu antipasi dan depresi karena ada perasaan tidak nyaman, terutama pada ibu yang tidak menginginkan kehamilan. Kekecewaan, ada juga penolakan, ya ada rasa cemas yang berlebihan dan sampai dia sedih ya, padahal gembira. Nah, kita nggak tahu latar belakangnya ya. Lalu ada perasaan cemas dan marah karena akan punya tanggung jawab sebagai ibu. Emosian ya, dan menerima atau menolak perubahan fisik. Lalu faktor yang membantu kestabilan emosi ibu antara lain ibu sendiri mempunyai masa kanak-kanak yang bahagia, sehingga keluarga yang mempunyai anak dianggap sesuatu yang diinginkan dan menyenangkan. Nah, ini yang membantu kestabilannya. Lalu pandangan mengenai keluarga bahwa di dalamnya terdapat hubungan yang saling memuaskan ya, karena dia sedang namanya anggota keluarga, kehidupan dengan keluarga, lalu mau mempunyai ya pada ibu ini hubungan yang sehat atau tidak nih dengan suaminya. Lalu ibu tidak diganggu oleh kesulitan sosial ekonomi yang hamil, tapi dia sedih karena kesulitan sosial ekonomi. Nah, ini faktor kestabilan emosi. Pada trimester pertama, ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil, yaitu setiap perubahan terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan. Namun banyak juga ibu yang merahasiakan kehamilan awal ini, biasanya kalau sudah anaknya lebih dari 1 ya, atau lebih dari 3 lah. Nah, ini khawatir juga yang pertama timbul pada trimester ini berkaitan, ada juga kata keguguran, lalu juga mengalami ya masalah seksual yang tinggi. Kebanyakan wanita juga mengalami penurunan libido pada periode ini. Dan juga kebutuhan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan suami sangat diperlukan ya. Nah, kalau pada psikologis laki-laki biasanya bangga ketika mengetahui bahwa dirinya menjadi seorang ayah ya. Nah, karena apa? Kemampuan diri untuk mempunyai keturunan ya. Seorang calon ayah mungkin akan sangat memperhatikan keadaan ibu yang mulai hamil. Ada juga pria yang hasrat seksualnya terhadap wanita hampir relatif lebih besar. Pada trimester kedua disebut periode sehat ya. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan perubahan, lalu hormon yang meninggi dan juga rasa tidak nyaman berkurang ya. Perut belum terlalu besar sehingga belum berasa beban, dan ibu sudah kehamilan dan sudah mulai merasakan bayi ya, dan terjadi peningkatan. Pada trimester ketiga disebut periode menunggu ya atau waspada. Nah, di sini sudah mulai waspada karena rasa gelisah ya bahwa bayi datang. Tanda-tanda menunggu bila persalinan. Nah, ini perlu kita berikan PMKes apa saja tanda-tanda persalinan ya. Dan pengasuhan wanita menjadi protek ya. Dan pemilihan nama ya, ini sudah mulai nih. Lalu ketidaknyamanan sementara yang meningkat mendekati akhir kehamilan dan wanita merasa canggung, buruk dan memerlukan dukungan. Dan di sini trimester 3 ini libido sudah menurun ya. Posisi alternatif untuk hubungan seks pun bisa membantu atau menciptakan rasa bersalah juga. Agar proses psikologis dalam kehamilan berjalan lancar ya, sebaiknya ibu hamil perlu mendapatkan dukungan dan kenyamanan secara psikologi yang berasal dari
suami, orang tua, anak, teman, dan orang di sekelilingnya. Nah, ini support keluarga penting ya. Nah, agar kehamilan dapat berjalan lancar, ibu dapat mengadakan hubungan yang sehat dengan bayi, ya, seperti menerima kehamilan, menghilangkan rasa takut, menerima peran ibu, dan menciptakan ikatan antara ibu dan bayi. Nah, ini support dari keluarga, support dari tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan sangat penting ya untuk adaptasi psikologis dengan memberikan support ya, dengan nada komunikasi terapeutik yang baik, meyakinkan bahwa pasien dapat menghadapi kehamilannya yang dirasakannya dengan normal ya. Jadi jangan menakut-nakuti ya. Lalu fungsinya juga sebagai fasilitator ya, lalu sebagai tenaga kesehatan dapat membagi pengalaman yang pernah dirasakan ya. Nah, ini perannya banyak ya, harus waspada, lalu harus tahu ya ibunya bagaimana berlaku dan bagaimana menghadapi permasalahan yang timbul.